Tanah tumpah darahku, tanah tumpah darahku. Saudara-saudara, tanah tumpah darahku itu Ibu Pertiwi. Namanya Ibu Pertiwi. Ibu kita. Bagi dunia pertanian, Ibu Pertiwi itu ya Dewi Kesuburan. Lalu di sana ada Dewi Sri dan sejenisnya yang kita hormati. Kita di sini para petani dihormati, celebrate namanya. Kita luhurkan kemurahannya. Ya begitu pikiran-pikiran di dunia agraris, di kalangan kehidupan kaum agraris. Tapi di kalangan masyarakat yang lebih luas, Ibu Pertiwi itu gambaran sebuah ungkapan, metafor dalam bahasa Jawa. Sedumuk bathuk senyari bumi, kubela sampai mati. Wah, kelihatannya mengerikan, Bung. Kelihatannya mengerikan. Tapi ya ini tidak seperti itulah. Tidak setiap hari kita mengalami itu. Yang namanya sedumuk bathuk itu ungkapan dari sebuah harga diri atau kehormatan. Nah, harga diri dan kehormatan, apalagi kehormatan bangsa, tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Dan kalau kita bicara tentang senyari bumi itu ibaratnya cuma sejengkal tanah. Yaitu milik pribadi-pribadi bangsa kita. Sejengkal tanah, bela juga sampai mati. Begitu cara kita menghormati Ibu Pertiwi. Sebenarnya yang kita bela itu bukan tanah ansih, bukan tanah itu sendiri, tapi simbol dari Ibu Pertiwi. Kehormatan Ibu Pertiwi diganggu, kita bela. Nah ini sekali lagi bagi kehidupan kaum agraris, tapi bagi kita seluruh bangsa Indonesia, barangkali lebih khusus para anggota TNI maupun Polri, sudah kontrak kehidupannya, kontrak untuk nusa bangsa dan negara. Nusa bangsa dan negara, mereka rela. Kalau kehormatan diganggu, ngamuk. Kalau senyari bumi milik tanah air kita, kita negara berdaulat, dan senyari bumi tidak pun sejengkal tanahnya kita lepaskan untuk dijajah bangsa asing. Nah, begitu Bung, maka saya senang memulai pembicaraan kita, mulai diskusi kita dengan mengutip Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Wah, senang. Tapi mari, Bung, sekarang kita berbagi suatu cerita. Ini cerita tentang Usdek. Kalau Anda menginginkan, boleh dimulai dengan manipol. Manipol itu manifesto politik, pernyataan politik yang dibuat, yang dibacakan, yang dikisahkan, yang disampaikan oleh Bung Karno kepada seluruh bangsa Indonesia. Itu berlaku pada pidato Hari Kemerdekaan, peringatan Hari Kemerdekaan bangsa kita pada 17 Agustus
tahun 59. Tahun 59, Bung, kita tahu Bung Karno membacakan dekret presiden untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Tahun 59 itu juga rangkaian dari tahun Vivere Pericoloso. Bung Karno ngomong khusus TAVIP, tahun Vivere Pericoloso itu dalam suatu pidato yang lain. Tapi kali ini pun kita sedang berada dalam tahun yang menyerempet bahaya, maka dinyatakanlah oleh Bung Karno, untuk menjawab bahaya itu kita bikinkan pernyataan politik, manifesto politik yang disebut USDEK, Undang-Undang Dasar 1945, S, Sosialisme Indonesia. Dulu ada yang menyebut sosialisme ala Indonesia. Lalu D, demokrasi terpimpin. E, ekonomi terpimpin. K, kepribadian bangsa Indonesia. Ekonomi terpimpin, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan ditutup dengan kepribadian bangsa Indonesia. Bung, waktu itu saya baru kelas 5 SD. Atau Anda ingin saya mengatakan sudah kelas 5 SD. Tidak apa-apa, saya sudah kelas 5 SD pada masa itu, dan yang namanya USDEK, Bung, itu dengan rasa bangga, biarpun di masyarakat petani, ditulis di atas genteng rumah, USDEK, besar, D besar, dan segalanya, dengan kapur. Ada yang menulis itu dengan cat, tapi rata-rata dengan batu kapur yang dicairkan, dicampur air, dan itu bisa untuk mengecat. Seperti biasa orang di daerah pedesaan mengecat temboknya dengan kapur, semacam itu, tapi di Jakarta pun ada yang tidak mampu membeli cat, lalu membeli kapur. Ya udah, USDEK. Terus di mana-mana kedapatan USDEK di atas genteng. USDEK. Apa gunanya, Bung, bagi masyarakat agraris? Mungkin mereka ya nulis begitu saja. Saya tidak ikut berpikir waktu itu, anak kelas 5 SD tahu apa. Tapi saya sekarang membayangkannya, ketika kaum tani menulis kata USDEK itu, ada rasa bangga, Bung, ada rasa bangga bahwa USDEK itu mereka juga sudah bisa memahami atau sudah hafal, memang atas dasar hafalan. USDEK itu ringkesan, singkatan dari tadi itu, dari manifesto politik. Kalau petani barangkali tidak paham manifesto politik, tapi intisarinya USDEK itu mereka tahu. Di jembatan ditulis, Bung, di tembok-tembok rumah orang ditulis, dan yang nulis orang lain, anak-anak nakal seperti saya. Saya sudah golongan anak-anak yang senang menulis oret-oretan di mana-mana. Coretan di pohon, USDEK, dari atas, D, S ke bawah, D ke bawah. Ini semuanya USDEK. Di tembok sekolah bahkan. Yang tidak boleh oleh guru, tapi apa urusannya tidak boleh. Boleh, tidak boleh, ya ditulis. Namanya juga anak-anak nakal. Tapi itu kenakalan ideologis, Bung. Ternyata itu kenakalan ideologis, karena tindakan melanggar tata susila setempat, itu demi kebanggaan pada itu demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, sosialisme, dan kepribadian bangsa. Itu kenakalan ideologis. Itu tidak bisa dikriminalkan, itu tidak bisa dimarahi. Karena itu jeritan ideologi, perjuangan ideologis. Ya keren lah, keren, Bung, itu zaman. Begitu kenangan ya, Bung, saya mengingat kembali meromantisasi Bung Karno. Intinya sebenarnya, Bung, kalau kita semuanya
ingin kembali memahami persoalan itu, dan ingin mengenang betapa Bung Karno keren memimpin bangsa ini dengan political guidance sekaligus ideological guidance yang tidak pernah dilakukan sesudah Bung Karno, Sesudah Bung Karno, pemerintahan itu diganti dengan robot. Pemerintahan diganti oleh robotic governance. Itu tidak ada istilah itu, saya yang membuat. Ya apa salahnya kalau saya membuat robotic governance? Karena hidup itu menjadi begitu teknis. Pembangunan. Bapak pembangunan, ideologi pembangunan. Lalu siapa melawan gagasan pembangunan, cemplungkan penjara atau hilang begitu saja. Begitu. Teknis, hidup itu sesuatu yang teknis. Bayangkan Bung Karno, seorang ahli pidato, retorik, seorang yang sangat terpelajar, yang terbuka pikirannya kepada gagasan ideologi Barat, dan mentereng meneriakkan itu, mungkin diam-diam beliau bermaksud menjadikan itu ajaran bagi bangsanya. Ya kalau tidak ajaran, umpama paling tidak Bung Karno membukakan perspektif, bangsaku harus melek terhadap gagasan ideologi macam ini. Bangsaku harus menuju kepada jalan masa depan kehidupan dengan dasar-dasar semacam ini. Loh, dasarnya itu Bung, itu Undang-Undang Dasar 45 itu sumber segala hukum. Hukum yang menjadi sumber segala hukum, dasar segala dasar, aturan untuk bangsa. Lalu sosialisme Indonesia itu pada prinsipnya suatu gagasan. Kita harus punya suatu gagasan masa depan. Kita harus punya cita-cita masa depan. Kita ideologi apa yang kita bayangkan mesti terjadi di masa depan. Itu sosialisme Indonesia. Seperti apa sosialisme Indonesia itu? Itu suatu negara yang berdaulat secara politik, jangan mau dicampur tangani oleh kedaulatan negara-negara lain. Dari manapun kedaulatan negara lain itu datang, semua sikat karena kita punya kedaulatan sendiri, wilayah kemerdekaan. Lalu berdikari, Bung, berdaulat yang kemudian itu berdikari di bidang ekonomi. Lalu yang ketiga itu berkepribadian di bidang kebudayaan. Jadi segalanya itu dari Indonesia, oleh Indonesia, untuk Indonesia, dari bangsa Indonesia, untuk bangsa Indonesia, oleh bangsa Indonesia, dari bangsa Indonesia, oleh bangsa Indonesia, untuk bangsa Indonesia, yaitu dari Bung Karno, untuk bangsanya. Bung Karno itu menganggap pemerintahan kelihatannya bukan sebagai birokratik community, bukan terutama birokratik community, tapi academic community. Yo keren, tidak ada sesudah itu model-model berpikir begitu, Bung. Bung Karno hidup di zaman besar. Beliau menjadi besar, memberikan jawaban besar. Keren. Tapi banyak, Bung, di dunia ini pemimpin-pemimpin negara yang menghadapi zaman besar dengan jiwa percil. Jiwa percil, Bung. Jiwa kecil-kecilan. Ya enggak matching sama sekali, tidak memberi respon terhadap tantangan besar. Mestinya responnya menjadi besar dan nampaklah itu perjuangan bangsa, tapi itu hanya bisa
dilakukan oleh Bung Karno, Bung. Ya apa boleh buat, apa boleh buat. Ini semuanya terbuka secara akademik, teksnya ada, gagasan-gagasannya ada. Jadi saya bukan melakukan sesuatu pemujaan. Saya bukan melakukan sesuatu apa yang namanya vested interest, yang ada interest saya pribadi, tidak Bung. Saya hanya akan mengajak, bukan akan. Saya hanya mengajak kita semuanya nengok kebesaran masa lalu dan jangan kita memandang masa lalu itu seperti romantisme kita terhadap Mojopahit. Lalu Mojopahit yang terbesar dan kita akan menjadi lebih besar. Tapi itu utopia, Bung. Yang begitu-begitu utopia. Kalau gagasan Bung Karno, bangsa yang berdaulat, ya berdaulat, kita sudah berdaulat. Bangsa yang mandiri, bangsa yang punya kepribadian. Wah, itu bukan, Bung. Itu bukan utopia. Itu suatu cita-cita masa depan, cita-cita yang terukur, cita-cita yang punya dasar-dasar, dan ada landasan kemampuan bangsa kita untuk mencapai dan mewujudkan cita-cita itu. Tiga-tiganya itu disebut Trisila. Kepribadian itu mesti lahir sebagai bangsa. Bung, ada yang menarik nih. Mengapa? Kalau dari tiga hal yang kita bicarakan ini mari kita garis bawahi. Perkara demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, kepribadian bangsa Indonesia, kita abaikan dulu. Bukan abaikan, kita taruh belakangan. Sekarang Undang-Undang Dasar 45 dan sosialisme ala Indonesia. Sosialisme bikinan Indonesia. Bukan sosialisme Amerika, urusan apa? Sosialisme Amerika keren. Iya keren bagi kau, bagi Amerika. Ini sosialisme Inggris. Keren bagi orang Inggris. Sosialisme Belanda keren bagi Belanda. Tapi tidak keren bagi kita. Karena kita punya sendiri, Bung. Sosialisme Indonesia. Ya tadi itu, tiga dasar itu, Bung. Tiga dasar paling besar. Kuatkan kedaulatan, jangan diganggu-gugat. Kuatkan kemandirian. Kita membangun demi kemandirian dan kita berbicara seperti sekarang. Ekonom India Amartya Sen. Kita bicara pembangunan for the sake of freedom. Development as freedom. Wah itu, pikiran Amartya baru belakangan ini tapi menjadi matching dengan gagasan Bung Karno di masa yang sudah lama lewat. Kita harus melakukan development as freedom. Tapi kemudian kita developing our culture, cultural development, and also for the sake of freedom. Freedom. Itu Bung Karno, Bung. Beliau itu masa umur 19-an itu sudah bergulat. Membela bangsanya, sudah bergulat mati-matian sambil masih di IPB sudah, seperti halnya Bung Hatta dan kawan-kawan di negeri Belanda membuat suatu perhimpunan Indonesia, membayangkan Indonesia yang bakal segera datang. Orang-orang besar, zaman itu zaman besar dan sampai sekarang zaman besar, tapi dulu zaman besar bertemu dengan pemimpin-pemimpin besar. Tidak hanya Bung Karno, yang lain-lain pemimpin besar. Ya, mohon maaf, kita masih berada dalam zaman besar. Tapi Presiden Jokowi, meniru kebesaran Bung Karno. Meniru, berpikir dalam jangka panjang, dengan langkah-langkah meneguhkan kita ini mandiri secara ekonomi. Ya mandiri betul tidak, tapi biarkan kami mandiri, biarkan kami punya keputusan untuk mengatur perekonomian kami, untuk menyejahterakan bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Jangan diganggu. Kalau kau ganggu, aku akan melawan. Kalau kau nuntut di pengadilan internasional dan kami kalah, kami akan naik banding.
syukur kami menang. Nah, meskipun kita kalah, apa hukum internasional itu? Hukum internasional ialah hukum kolonialisme dan imperialisme. Jangan pernah percaya bahwa mereka mengembangkan the belief on justice. Enggak. On justice. Justice apa? Mereka bicara, mereka percaya terhadap apa yang namanya the spirit of colonialism and imperialism. Imperialism. Bung Karno ngamuk lah, Bung. Jokowi bisa ngamuk nih, Presiden Van Karesidenan Surakarta. Wih, keren, Bung. Ini orangnya kecil, tapi spiritnya besar. Orangnya kecil menghadapi menghadapi zaman besar dengan spirit yang besar. Bung, saya mengatakan ini sebagai orang yang belajar. Bidang saya antropologi dan mencatat hal-hal semacam ini. Tidak saya tambah dengan romantisme apapun, karena omongan saya ialah omongan ideologis, omongan politik, omongan resistensi dari bangsa kita terhadap bangsa lain. Bung, mengapa Bung Karno tidak mengambil sosialisme kaum komunis, kaum kapitalis dulu? Sosialisme kaum kapitalis itu melahirkan kapitalis, dunia kapitalis juga melahirkan sosialisme dalam corak yang dulu disebut Fabian Society, kemudian lahir berkembang menjadi welfare state. Wah, welfare state itu corak ekonomi, corak kehidupan kepribadian bangsanya dengan welfare state. Mengapa Bung Karno tidak ngambil sosialisme barat? Mahal, terlalu mahal. Belum waktunya untuk bisa seperti itu. Mengapa Bung Karno tidak mengambil sosialisme komunis? Bung Karno bukan komunis, Bung. Mari kita teguhkan kembali. Mari kita teguhkan kembali pendirian bahwa Bung Karno bukan komunis. Dalam peristiwa G30S, disebut G30S PKI, dan beberapa kaum intelek kita, sebagian kaum intelek dunia barat, menyebut peristiwa G30S tanpa PKI. Karena menjadi persoalan, apakah PKI yang berbuat begitu? Ternyata elit. Dan elit itu tidak semuanya elit, itu elit militer. Dan tidak semua elit militer itu Soeharto. Mana Bung Karno sudi mengambil sosialisme komunis? Ya kagak Bung. Beliau bukan komunis. Beliau seorang nasionalis, tulennya tulen, sejatinya sejati. Ya begitu, Bung. Sebagai nasionalis. Mengapa Bung Karno tidak mengadopsi sosialisme Islam? Ya, emang Bung Karno nggak tahu? Ada tahu. Bung Karno sudah berdiskusi dengan Buya Profesor Dr. Muhammad Natsir, ada bukunya Perdebatan Seru Bung Karno dan Buya Natsir. Bung Karno tahu, Buya Natsir tahu sosialisme Islam itu akan ditempuh melalui perjuangan panjang itu melalui Masyumi dan seterusnya yang kita tidak punya waktu untuk membahas Masyumi, tapi Bung Karno telah menyatakan sosialisme ala Indonesia, bukan sosialisme Islam. Mengapa, Bung? Jangan dikira Bung Karno tidak senang dengan Islam. Oh, senang. Beliau Muslim. Devoted Muslim. Pious Muslim. Wah, pious Muslim. Ya, Muslim yang saleh itu Muslim seperti apa? Muslim yang berpikir tentang bangsanya, tentang mengarahkan kemana bangsa menuju dan dengan cara apa tahu. Itu pious Muslim. Muslim yang soleh. Muslim yang devoted. Orang yang secara politik memikirkan bangsa, bukan memikirkan diri sendiri. Tapi memikirkan bangsa, kenapa tidak ngambil Islam? Ya Bung Karno tahu Indonesia ini bukan negara
yang monotonous, bukan negara yang terdiri dari satu kelompok, satu aliran, satu suku, satu etnis. Indonesia kita tahu berjuta-juta manusia, berbeda latar belakangnya, beda agama, beda etnisitas. Kalau suatu kenyataan yang begitu plural, yang begitu bervariasi kehidupannya, dijejalkan hanya satu sosialisme Islam. Ya bagaimana, Bung? Tidak bisa. Bung Karno itu seorang yang visioner. Bung Karno sudah tahu kalau aku mengambil sosialisme Islam, itu akan ada friksi-friksi dalam masyarakat begini-begini. Ya tahu. Apakah Bung Karno seorang peramal yang bisa melihat masa depan seperti hari ini? Kalau Bung Karno ngambil sosialisme Islam, itu akan ditunggangi oleh kadrun-kadrun. Kadrun-kadrun. Ngapain Bung Karno ditunggangi kadrun? Ya kadrun suruh nunggang batu apa nunggang apa sanalah. Nunggang kayu, nunggang pohon kelapa, nunggang apa? Kalau berani nunggang singa, wah itu baru, itu keren. Kukira kadrun tapi keren. Ya aku bisa memberikan salut, hormat setinggi-tingginya karena kadrun nunggang singa. Bisanya kadrun itu hanya nunggang wong budu-budu. Kelas-kelas kecil. Bung Karno bukan ngeramal, Bung Karno itu menggunakan nalar akademik sedalam-dalamnya, bukan dengan pemikiran kritis. Critical thought, bukan critical thought, tapi Bung Karno menggunakan contemplative thought. Contemplative thought itu prophetic thought. Prophetic thought itu apa? Pemikiran gaya nabi-nabi. Pemikiran nubuah yang tidak semua orang mampu. Pemikiran nubuah, pemikiran kenabian. Bung, kurang keren apa Bung Karno? Kurang keren apa presiden pertama Republik kita ini? Ya banggalah, bangga. Sayang waktu Bung Karno presiden itu saya belum menjadi penulis, saya masih kanak-kanak. Kalau saya sudah menjadi penulis, saya kira-kira saya akan, kalau nggak dipanggil oleh Bung Karno, saya minta untuk dipanggil. Karena di istana sering ada wayangan, di istana sering ada diskusi terbuka antara orang dengan Bung Karno, orang, satu orang, dua orang, mendiskusikan nasib bangsa, nasib negara. Bung, kalau Anda kemudian tergugah oleh spirit macam itu, Bung, Anda yang minoritas dilindungi oleh semangat Bung Karno untuk mengembangkan sosialisme ala Indonesia, bukan ala Islam. Bung Karno orang Islam, tapi tidak mau memaksa orang lain menjadi Islam. Ya, keren nggak itu? Keren, Bung. Lain dengan orang-orang anak-anak muda zaman sekarang itu, wah, sebentar-sebentar, kami punya sosialisme, yaitu khilafah. Sebentar-sebentar, ya artis yang bagaimana, petani yang bagaimana, birokrat yang bagaimana. Alhamdulillah, saya sudah hijrah. Hijrah kemana? Enak aja ngomong hijrah. Kau hanya hijrah dari orang yang tidak pernah peduli kepada Tuhan. Karena bagaimana kau bicara hijrah? Hatimu sedang merongrong bangsa untuk mencari kekuasaan. Kau hijrah dari mana itu? Hijrah dari muka bumi yang penuh gemerlap kepada setitik cahaya terang, tapi tidak cukup, sama sekali tidak cukup. Menjadi orang Islam, belum mengabdi bangsa, belum berjuang untuk bangsa, belum berani berjibaku. Kalau memakai term yang digemari Bung Karno, belum bervivere pericoloso. Kau tidak mau melakukan tindakan-tindakan berani nyerempet-nyerempet bahaya, kau akan lari. Kau akan lari pengecut. Kau tidak punya love, my love. My religion is love, kata Rumi. Tapi kalau kemudian kata NU gimana?
Oh, hubul waton minal iman. Oh, my love to my country is part of iman, of belief. NU itu luar biasa, progresif revolusioner. Itu kalau mau cinta, mau bicara tentang pikiran Bung Karno. Senantiasa sepanjang hidupnya progresif revolusioner untuk bangsa, untuk bangsa, untuk bangsa. Dan kedaulatan negara. Bung, siapa yang berani menegasikan pikiran ini? Saya menegasikan kata-kata hijrah. Karena hijrah itu masih kosong, Bung. Kau hijrah dalam arti sebenarnya, kalau engkau lama menjadi muslim dan belum berbuat sesuatu, sampai pada tatanan di mana kau sadar hubul waton minal iman. Itu bikinan bumi itu, bukan hadis Nabi, bukan hadis Rasulullah, bukan kearifan dari Rasulullah. Ini kearifan kaum Nahdliyin, para pimpinan-pimpinan, kiainya kiai. Barangkali mereka itu wali ya, menemukan kata cinta, hubul waton minal iman. Silahkan Rumi bicara my religion is love. Oh, kalau my dedication is loving to my country. Siapa, Bung? Apa ini lebih rendah dari ucapan Rumi? Ya tidak, ini tidak akan mengenal. Kebudayaan tidak akan membuat bandingan tinggi, rendah, jelek, buruk, baik, buruk. Tidak. Kebudayaan hanya menentukan cara pandang. Ini beda. Loving to religion. Di Rumi itu loving my country. My love to my country. Itu beda. Love. Tapi kalau Rumi karena beliau itu waliullah dan penyair, ya silakan penyair bermain dengan kata-kata. Penyair yang memang penjaga taman kata-kata, ya penyair. Tapi kan orang NU, para pimpinan NU bukan menempatkan diri sebagai penjaga kata-kata. Bung Karno juga tidak menempatkan diri dalam taman kata-kata, tapi Bung Karno dan dunia NU punya itu dan lahirnya taman kata-kata itu melahirkan sesuatu, another form of love. Apa itu? Loving my country. Loving my country. Ya sudahlah, kalau kita mencintai sesama manusia, itu ajaran Tuhan. Kalau kita mengerti manusia, mengerti bangsa kita, itu tanda bahwa suatu golongan itu mengerti Tuhannya. Kurang keren apa, Bung? NU. Kurang keren apa, Bung? Bung Karno. Bung Karno. Segala jejak politik Bung Karno diikuti. Kearifan-kearifannya diikuti oleh kaum Nahdliyin dan menerikkan itu semua. Loving my country. Mana, Bung? Ya orang lain belum bicara sedalam itu, belum bisa bicara seserius itu, barangkali mereka akan menjadi pengikut setia dari pergerakan-pergerakan pemikiran dan iman kaum Nahdliyin. Akan menjadi pengikut, Bung. Yang namanya Soekarnois itu banyak diantaranya datang dari kalangan petani, dari kalangan buruh, dari kalangan apa. Dan Bung Karno bangga, prajuritku ialah kaum marhaen, kaum wong cilik. Dalam masyarakat, di kota-kota mereka disebut oleh para antropolog sebagai kaum proletar kota. Yang lainnya, ya itu wong cilik, wong tertindas. Jadi kaum marhaen. Bung, presidennya kaum marhaen, ya layaklah kalau berbicara mengenai hal-hal semacam itu. Dan didukung oleh NU, ini kerennya inilah a beautiful meeting. Ideological meeting that is so beautiful. Kurang apa, Bung? Kurang apa, Bung? Indonesia. Kurang besar apa Indonesia? Indonesia besar, Bung. Jangan ikuti Barat. Jangan ikuti yang lain-lain. Sosialisme Islam sendiri tidak dipilih oleh Bung Karno. Karena Bung Karno presiden
dari sebuah negara yang plural, bukan sebuah negara Islam. Indonesia bukan negara Islam, tapi Bung Karno cinta pada Islam, dan apa yang merupakan elemen unsur-unsur sosialisme Islam, ya diambil oleh Bung Karno. Ayo elemen ini kita terapkan, kita jadikan bagian dari sosialisme Indonesia. Sosialisme Indonesia tidak bertentangan dengan sosialisme Islam. Mengapa bertentangan? Islam juga memikirkan bangsanya. Itu bagi orang yang memikirkan. Tapi kan sosialisme Islam itu punya aktor-aktor dan aktris-aktris yang memberi tantangan besar. Tapi Bung Karno lebih besar dari tantangan besar. Bagaimana kaum Nahdliyin? Kaum Nahdliyin itu, ya itulah pimpinan Al-Mukarram, Maghfirullah Gus Dur, dan Al-Mukarram Kiai Mustafa Bisri, the best poet dari Indonesia. The best poet, itu bagian dari the best di antara penyair-penyair. Dan beliau sebagai poet, sebagai penyair, beliau penjaga dunia rohani, penjaga moralitas bangsa dalam puisinya. Bukan sekedar penjaga taman kata-kata. Taman kata-kata biarlah berisi keindahan kata-kata, tapi keindahan tidak penting dalam politik, kecuali kalau keindahan itu membawa beras murah, membawa minyak murah, membawa coklat murah, kopi murah, teh murah. Itu indah dan mewujud dalam tatanan sosial. Itu mewujud dalam sosialisme Islam dalam tatanan masa depan di mana semua orang mendapat kemurahan ideologi yang dipikirkan Bung Karno. Semua orang menerima gagasan Bung Karno, tidak berhenti pada titik gagasan, tapi berhentinya pada beras murah, pada bangsa yang berkedaulatan, bangsa yang memiliki kedaulatan yang besar, bangsa yang punya kepribadian yang besar. Bung, kedaulatan dan kepribadian akan kita bahas kemudian. Sekarang yang kita mulai itu sosialisme Indonesia. Sosialisme Indonesia, sosialismenya orang-orang yang cinta negara dan bangsa dan seluruh rakyat di dalamnya. Sosialisme Indonesia itu loving human, loving countries, loving the people, dan di atas segalanya loving humanity. Kurang apa, Bung? Kaum politisi PDI Perjuangan diberi inspirasi oleh pemikiran ini, Bung, dan mereka sudah menjadi begitu jauh sebelum saya turut campur tangan, ngomongkan. Saya bukan politisi, saya tidak mengerti. Saya hanya seorang yang belajar antropologi dan memberi gambaran tentang perspektif pikiran Bung Karno dan masa depan beliau. Saya kira begitu, Bung. Salam untuk kawan-kawan seperjuangan yang sama dengan saya, dan salam damai buat Anda yang tidak suka dengan gagasan ini dan memiliki gagasan yang lain, yang tetap berada dalam frame kaum Nahdliyin, hubul waton minal iman. Salam, Bung. Salam.